Pun kalau terang ini masalah termasuk surat sing kula pilih di antara surat-surat sing pun kula waca teng mriki surat Toha. Biasanipun dalam riwayat-riwayat hadis termasuk paket niku surat Toha kalian surat Yasin. Banyak riwayat keunggulannya surat Toha, termasuk wonten riwayat hadis ya. Niku bahwa Allah Ta'ala itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu yang dibaca surat Toha kalian surat napa? Yasin. Inna Allah Ta'ala qara'atuha wa Yasin qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Sebelum 2000 tahun menciptakan langit bumi itu Allah Ta'ala gadah tradisi maos Toha kalian Yasin. Tentu hadis itu riwayat ya, meskipun dalam riwayat ngoten niku ada yang setuju ada yang enggak. Tapi sudah menjadi tradisi ulama bahwa surat Yasin Toha itu punya posisi khusus. Niku dari segi riwayat. Terus dari segi makna kula terangaken awailus suwar niki ngaji ilmiah riyen ya. Awailus suwar kados alif lam mim Toha Yasin Nun dan sebagainya. Untuk amannya memang hampir semua mufassir itu sepakat ditafsiri namun Allahu a'lamu bi muradi napa bidzalik. Allah langkung pirsa. Tapi untuk Yasin dan Toha itu hampir semua ulama meyakini maknanya itu ya Muhammad. Jadi begini ya, wonten awail suwar yang maknanya itu kira-kira dikatakan Allah saja yang tahu itu pantas. Misalnya kados kaf ya ain napa son. Mergo repot, kakean mikir ra repot. Tapi untuk Toha dan Yasin itu secara istikmali itu keyakinan ulama tetap Muhammad. Buktinya secara istikmali misalnya teng tiba nggih, ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Artinya secara istikmali ya sudah didedikasikan, sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Dadi muni Allah sing pirsa diprakteke wis dinggo. Prakteknya secara istikmali Toha dan Yasin sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Buktinya kita nak semoga sholawat di ala Toha Rasulillah ala Yasin napa Habibillah. Apalagi secara siakul kalam ya, secara siakul kalam ya, setting ceritanya ini jelas-jelas menunjuk Muhammad. Misalnya kados Toha ma anzalna alaika ing atase sira Toha ka Al-Qur'an, dan tentu orang yang kena khitab ka itu yang terkait Quran tentu sinten Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya bisa ditebak kalau secara istikmali Toha mesti mengarah atau menunjuk sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cuma riyen wadate wong salaf ku tawadhu daripada resiko keliru semuni Allah a'lamu biwadi napa bidzati. Iku tradisi tawadhu. Tapi kemudian yang ironis teng kampus-kampus tradisi Jalalain kan dikritik. Jadi termasuk kemalasan berpikir, ora wani nebak. Itu kan justifikasi jadi pembenaran kemalasan apa? Berpikir. Kalau sering debat dengan dosen-dosen, Pak kemalasan berpikir kok didukung. Ya jawab enak. Kamu spekulasi kok minta didukung? Kamu yang berani nebak artinya itu juga spekulasi. Spekulasi sesuatu yang nggak perlu apa didukung. Ya sama. Iya ya sama. Yang anak ya tidak perlu didukung. Jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar itu enggak. Orang berani berpikir karena berani spekulasi. Wani spekulasi bahasa kasar wani ngawur. Paham? Paham? Wani spekulasi bahasa kasar artinya wani napa? Ngawur. Wani ngawur kowe kok njuk dukung. Paham? Lah nak tawaduk sak keliru-kelirune jek apik. Tawaduk paling banter darani bodoh. Bodoh mek ngawur parah ngawur. Ya jadi bodoh mek ngawur parah napa? Nah, bodoh ku jek apik. Wong bodoh sak Indonesia negara ora bangkrut. Tapi nek ana wong ngawur, uang negara dikemplang bangkrut kabeh. Jadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Wong dadi petani lugu kabeh, sak Indonesia sik mangan. Tapi nek ana wong ngawur cara ngelola hasil panen, wong iso kelaparan kabeh. Nah, alhamdulillah dosen ngomongnya terus tobat. Selama ini saya tidak pernah mikir kalau spekulasi itu ngawur. Ya makanya saya bilang spekulasi itu ngawur. Makanya saya katakan, tapi meskipun demikian terus kalau terasa, meskipun demikian, Allah a'lamu bimuradi napa bidzalik. Ada awail suar tertentu yang mudah ditebak.
terutama yang secara istiqmali telah dipakai dari generasi ke generasi. Itu surat untuk Toha dan Yasin memang istiqmalinya jelas-jelas ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Apalagi siakul kalam mengarah ke sana. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim, terus innaka ayya Yasin dan innaka satemne sira Yasin, berarti satemne sira Muhammad iku laminal mursalin. Jadi bisa ditebak. Karena yakin bisa ditebak secara benar, tidak spekulasi. Makanya ulama-ulama secara istiqmali untuk Yasin dan Toha berani ala Toha Rasulillah, ala Yasin apa? Habibillah. Sudah demikian ada riwayat hadis sahih bahwa Nabi sering dawuh, saya punya nama banyak, anal Hasyir, anal Aqib, ana Yasin, ana Toha. Termasuk yang disebut Nabi anal Hasyir, anal Aqib, ana Yasin, ana Toha. Sehingga sudah klop, artinya secara istiqmali yang memang begitu, siakul kalamnya juga begitu, secara riwayat juga mengarah ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok niku dari segi makna nih. Terus ini dawuh pangeran ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, bahwa Quran dengan makna al-awamir wan nawahi ini nunjukno nak kanjeng Nabi nonjen tiyang waras tenan. Al-Quran dengan makna al-awamir wan nawahi, ada banyak perintah, ada banyak larangan. Tentu itu secara teori itu membebani Nabi, membebani Nabi. Ketika raja bertitah, masih barang itu gak penting. Itu bagi yang dititahi itu termasuk super penting. Misalnya raja kepengen rokok barang gak penting. Tapi bagi sing dikongkon pelayan tenan. Padahal mau merantuk rokok ya apa-apa. Tapi karena yang menyuruh raja menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana sampean bayangkan seorang Muhammad yang berhadapan sama khitab Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa tersiksanya secara psikologi. Sehingga karena beliau secara psikologi tersiksa, segalanya itu dipaksakan ideal, dipaksakan apa? Ideal. Sehingga dalam banyak riwayat Kanjeng Nabi sholat ini menjadi peringatan bagi yang terlalu khusyuk. Nak sholat itu nak sikil loro sama ini jadi enak-enakan. Pemenang habis selain dan malah enak-enakan. Jadi ben serem ben seru mau sikil loro sih sitok. Kesawangane sholat sikil loro itu sawangane jadi enak-enakan. Nah ini riwayat Wali Songo itu. Misalnya tipake, telacake, Sunan Bonang mesti sikil sitok. Kadang yang takok, Gus jadi itu panggonane sholat. Kok sikil itu sitok? Kalau bisa sudah di tradisi sholat itu sing seru harus nganggo sikil loro sitok. Sikil loro gak seru, maksudnya biasa-biasa wae, paham? Lha iki tenan lho. Sehingga Nabi ben seru, maksudnya ben tambah heboh, tambah seru. Niku nunjukkan ngarepe pangeran nak salat nganggo sikil napa? Tak wis pol seru. Salat nganggo apa? Akhirnya mbek pangeran saking taate, saking kepingine untuk tawaduk kepada Allah segalanya serba spesial, termasuk cari paling susah. Akhirnya kalian pengiran dieling ora kudu ngono, maksudnya sholat ora kudu lho nggih kados bocah sing jenis khusuk iku nak sendako kayak nekek weteng tenan sing jenis khusuk itu sudah otomatis nak jenis ra khusuk ya soalnya aku karo paham lah Nabi betul sendako kowe betek sholat nganggo sikil napa sitok belum jumlah waktunya panjang sekali sehingga Allah sakit orang ngono maksud Quran tak turun ning kowe ora perlu litat abad napa bil ibadah mintu liqiyamika bi sholatil lail. Jadi sudah sholatnya panjang pakai hanya kaki napa satu. Ini sampean kula critani. Itu bagian dari tat abadima fa'alta. Nabi menyusahkan diri. Tapi lebih dari itu sebetulnya ketika para ulama dan ada ayatnya, maksudnya ada ayat Quran. Di luar itu ada masalah yang lebih urgensi, lebih parah. Bahwa ketika Nabi mendapat wahyu untuk dakwatun nas ilallah, supaya manusia itu baik, supaya manusia itu soleh, itu Nabi tersiksa betul. Karena Nabi harus kayak mendapat amanat menyelamatkan manusia. Kalau agama Kristen menyelamatkan domba-domba sing tersesat. Paham ya? Nah, cara terminologi Kristen itu darah disampaikan domba-domba sing tersesat. Semua nabi tentu ingin menyelamatkan domba-domba sing
Lah adalah yang paling tersesat itu paman-paman dia pusing. Jadi kayak kiai di partai paling balik lalu dia pusing. Paham ya? Uang paling pusing nak dilawan keluarganya apa? Piyambak. Akhirnya Nabi mulai frustasi. Karena beliau itu karirnya seorang Nabi, penyelamat umat dari kesesatan. Nah paling sesat itu donatur ya Abu Thalib. Meleset Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, pamane kabeh pusing. Itu disebut la'allaka bakhi'un nafsaka. Mungkin umatku itu frustasi nganti merusak awakmu dhewe. Mereka Allah yakun apa? Mukminin, karena mereka tidak iman. Bahkan yang tidak iman itu keluarga besar beliau. Karena Nabi bingung. Mulane kula nu sering kanca kula sing alim tak kandhani, iki nek dadi kiai aja tenanan. Pokoke ngomong Islam ku apa? Islam ku salat 5 iku Islam. Wis ngono tok, ora usah ngomong liya-liyane. Lah kok saged. Nek ora rasane dadi kiai, sebenarnya santri ku nak khusuk ning pondok semangat. Salat qobliyah, ba'diyah, sarunge yo mlicit, klambine takwa mlicit. Sebenarnya SD mertua tak bapak katokan cekak kapok. Lagi rasane dia ngomong aurat jebule di mertua katokan cekak lorong. Mulane kalau masuk kiai sing sangat mengharamkan khusuk teman-teman itu enggak prospek. Itu enggak prospek ke depan. Bahaya, kenapa? Bahaya bagi keberlangsungan kebersamaan apa? Bahaya. Rata-rata kita mondok, kita jadi orang soleh itu kan dari keluarga awam. Kowe ora usah nut kiai sing gambae wis kiai di pondok itu ora masalah, bapake wis sarungan wis lambenan takwa. Tapi kita itu Islam anyaran, ora usah repot. Nek takok Islam opo iso salat 5 wektu. Lah sing diharam nopo ya zina mateni wong. Lah nak bengok-bengok ning dalan ora apa-apa, mergo kadang kita punya orang tua sing rezekine kok maklaran sepeda, kok maklaran ontek. Dan rezekine kok cangkeme. Lah nek misalnya dari awal ngomong-ngomong fal yakul khairan aw liyasmut. Bapak penting mati terus kita kemaklaran. Jadi pribumisasi Islam dengan hitung-hitungan teknis itu penting. Napa? Nabi mau tahu meriang gara-gara dia nyarap ideal. Nyangkone nek dadi nabi terus sukses dakwai paman-pamane. Malah sing balelo dinten paman-paman. Meriang ruwet. Wes ngono sing tertarik gembel-gembel kaya Bilal, Ammar, Suhaib, kira-kira sing tertarik. Akhirnya pengikut Nabi pengangguran sing nasibnya ora jelas. Ngomong sing nasibnya jelas gak tertarik. Ning dinggon wong mapan untuk gerakan tertentu ora tertarik. Kowe saiki juga di duit miliaran, perusahaan gede, ora tertarik demo senturi. Wis mesti mbok kritiso ora tertarik. Gawane wong mapan ora tertarik, nggak demo-demo reformasi gak tertarik. Meskipun ya banyak juga orang-orang mapan sing tertarik meluruskan, tapi kan lewat parlemen, kalau lewat media, nah demo tetap mikir ini. Mobil gas ora kuat meneng lapangan. Mungkin peka sama-sama ingin menunjukkan dukungannya, tapi nak juga tetap lewat parlemen, lewat media, nulis ning koran. Wes demo jantuk tulisan artikel yang dibayar. Ini ora berarti ini. Itu sudah sunnatullah. Ya kalau cerita. Dan yang paling berat dialami Rasulullah juga Sayyidina Ibrahim juga semua nabi. Niki ben dadi peringatan kangge jenengan sing dadi tiyang saya. Itu ndak mesti keluarga. Nabi Nuh di bojo sing balelo. Nabi Ibrahim di bapak sing balelo. Nabi Nuh duwe anak sing balelo. Nabi Muhammad duwe paman-paman sing sebagai orang tua. Mergo Nabi sudah tidak punya bapak yang balelo. Paman penting, orang paman gak ganggu. Mungkin kalau kita punya bapak kandung, itu paman balelo ora masalah karena kita hanya berhubungan dengan bapak. Tadi Nabi buatan paman yang berposisi sinten bapak. Jadi susah tenan. Nanti kena jadi kiai yon alumni balelo. Itu rasa susah, itu biasa, itu ringan. Itu cek apa? Ringan. Misalnya ke instruksi PKB kok santri meleset P3 atau instruksi P3 meleset PKB itu ringan sekali. Sangat apa? Sangat ringan. Karena semua ujiannya Nabi itu mesti ada internal sing balelo. Kayak apa susahnya Nabi? Dia punya istri yang balelo.
Nabi Ibrahim Azar bapaknya, Nabi Muhammad paman. Akhirnya mereka tersiksa, hampir frustasi. Secara naluri basarnya hampir frustasi. Terus ketika Allah Ta'ala, jangan. Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu enggak. Jadi gampangannya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus nopo didengar. Mulane kesunatannya para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun tidak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi, dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu na'udzubillah besarin apa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadu. Saya bilang gini, seorang ulama itu ada unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono ngandel lah, kok ngomong terus. Ora perlu ono ngandel, wes keliru lah kok ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allah Ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim antaz zalim. Allah tidak akan mencabut barakatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nanti tombol lonte, itu sawangannya secara etika, wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembahon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik, orang inginnya jadi PNS secara baik-baik, orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik, karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Ini awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral, dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip, anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma ya, dengan pelakuan masyarakat yang jelek, perilaku ini terjadi jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalannya ya. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini.
misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte, karena sama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Dan itu kalau terkenang hadis riwayat Ahmad, Allah tidak mencabut barakatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu yang penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus good, tidak harus apa? Good. Misalnya begini, saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram, bunga bank itu haram. Meskipun pakar-pakar ekonomi, pakar perbankan akan mengatakan hilzim mustahil, sebuah sistem keuangan tanpa nopo, bunga tanpa bank itu mohal. Tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus riba itu haram.